kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hai, nama saya Apin, dan seperti yang kita tahu, video tadi adalah cuplikan dari Proklamasi Indonesia. Dan untuk mencapai kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan yang banyak dan peristiwa yang banyak juga. Antara lain, pemerintah Jepang membentuk PPU-PKI pada 29 April 1945. PPU-PKI berganti nama menjadi PPKI pada 7 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta diculik Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Teks proklamasi disusun pada 16 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk NKRI, dan memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pada 18 Agustus 1945. Dalam meraih kemerdekaan itu tak terlepas dari perjuangan. Adapun perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia ada dua, antara lain perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi tersebut. Disimak ya. Perjuangan diplomasi adalah upaya untuk mencapai tujuan politik melalui negosiasi dan perundingan. Contohnya, yang pertama, perundingan Linggarjati pada 1946. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera, serta pembentukan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, perjanjian Renville 1947. Perjanjian yang bertujuan untuk menghentikan agresi militer Belanda satu, namun malah merugikan Indonesia karena mengakibatkan wilayah Indonesia semakin menyusut. Yang ketiga, perjanjian Romeroy 1949, perjanjian yang mengakhiri agresi militer Belanda II dan mengarah pada konferensi Meja Bundar. Yang keempat, konferensi Meja Bundar 1949, pertemuan antara Indonesia, Belanda, dan BVO yang menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, perjuangan fisik. Perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan menggunakan senjata atau perang. Perjuangan ini dilakukan untuk menghadapi kekuasaan asing. Contoh dari perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan Indonesia: yang pertama, pertempuran Ambarawa; yang kedua, pertempuran Surabaya; yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api; yang keempat, pertempuran Medan Area; yang kelima, pertempuran Yogyakarta; dan yang keenam, pertempuran Tanjung Priok. Adapun pertempuran yang lain-lainnya, ciri-ciri dari perjuangan fisik: yang pertama, melibatkan kekuatan militer; yang kedua, menggunakan senjata. Oh iya, pada waktu itu senjata yang digunakan oleh pejuang Indonesia masih tradisional, seperti bambu runcing, keris, hingga tombak. Nah, itulah perjuangan dilakukan bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan. Benar-benar keren kan teman-teman? Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang menikmati kemerdekaan tanpa ikut perang, haruslah kita bersyukur dan berjanji untuk mengharukan nama Indonesia. Oke, segitu dulu dari saya. Bye-bye.